Ketika Nabi Ayub alaihissalam membaca kalimat ini, doa ini, fastajabna lahu. Di ayat berikutnya Allah jawab, fastajabna lahu. Langsung Allah jawab mempergunakan huruf fa pembukanya, bukan waw, bukan pula summa. Bisa saja Allah menggunakan huruf waw, wastajabna lahu. Atau bisa juga Allah menggunakan huruf summa stajabna lahu. Bisa. Tapi ini menunjukkan kepada kita kalau Allah menggunakan wastajabna lahu. Nabi Ayub memohon kepada Allah, selesai dia berdoa baru turun jawaban. Atau bisa jadi summa stajabna lahu. Nabi Ayub memohon kepada Allah berdoa, selesai dia berdoa ada jedanya, baru turun doa, baru dikabulkan pernikahan. Tapi tidak, Allah pergunakan huruf fa. Fa itu dalam bahasa Arab namanya harfun atfid rabitin baina syai'aini bilal hudud. Huruf fa itu adalah huruf penghubung antara dua kejadian tanpa jeda. Mana dua kejadiannya? Yang pertama, Nabi Ayub memohon kepada Allah. Kejadian kedua, doanya langsung dijawab tanpa jeda. Langsung dijawab. Fastajabna lahu, kata Allah, langsung aku kabulkan, kami kabulkan permintaan Ayub alaihissalam. Fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum. Jadi kata Allah, kami jawab langsung doanya, permohonan Ayub alaihissalam. Kami angkat penyakitnya, kata Allah, disembuhkan penyakit beliau. Wa atainahu, kemudian kami kembalikan lagi keluarganya, berkumpul dia lagi dengan istri. Penyakit cegah dan istri balik. Ketika sakit jadi istri baik. Jadi dia bapak. Jadi ibu. Kalau dah jadi awak bisa hilang dulu sebab ini dia catat awak dari ibu. Ibu ahli sejarah. Masalah-masalah 10 tahun yang kemarin kan tidak luput. Tapi suatu saat pasti terbuka. Coba salah. Kalau tidak disambung saudara juga. Itu ibu-ibu juga. Dia awak kalau apa. Dia jago aja. Kini nyo palak pes ibu. Bukan lah. Tiba masanya nanti dibuka kembali secara sejarah. Yang kejadian 20 tahun 4 tahun itu ingin gitu. Jadi Nabi Ayub merasakan sakit, keluarganya sembuh, keluarganya berkumpul dengan istrinya, kemudian istrinya hamil, melahirkan anak, kemudian hamil lagi, melahirkan anak dua, hamil lagi, melahirkan anak dua. 12 kali istri Nabi Ayub melahirkan anaknya kembar dua, akhirnya anak beliau 20 orang. Yang menikah jadi berapa itu? 2. Dikembalikan oleh Allah 100%. 20. Wa mislahu ma'an, sama binatang ternak yang tadi mati semuanya, Allah kembalikan semuanya. Tanaman tumbuh-tumbuhan yang terbakar tadinya, Allah berikan semuanya kembali. 100% Allah balikan. Apa amalan yang dikerjakan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Ya doanya, anni massani ad-durru wa anta arhamar. Bisa awak belajar? Bisa. Caranya dibaca selalu. Setiap kali berdoa jangan lupa. Tambah saja di depannya. Kalau Ayub alaihissalam membaca anni massani ad-durru wa anta arhamar rahimin, kita tambah Allahumma anni massani ad-durru wa anta arhamar rahimin. Ya Allah,
ingin selalu bisa hadir pengajian di masjid ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berikan hamba selalu kesehatan ya Allah, kekuatan ya Allah. Engkau yang punya semua ini ya Allah, Engkau yang punya penyakit, Engkau yang punya obatnya ya Allah. Berikan hamba kekuatan ya Allah, kuatkan iman hamba ya Allah, supaya hamba bisa selalu beribadah kepada-Mu ya Allah. Kalaulah kepada yang Maha Pengasih, Maha Penyayang hamba memohon ya Allah, tidak ada jawabannya Allah, kepada siapa lagi hamba yang memohon ya Allah. Doa itu apa yang bersandingkan dengan ibadah. Ya capek dijawab ya Allah. Jadi kunci doa itu supaya cepat dia diijabah, sandingkan dengan ibadah, jangan disandingkan dengan yang lain. Itu dia. Hamba sehat ya Allah, berikan kesehatan ya Allah, biar hamba bisa selalu datang ke masjid sholat berjamaah ya Allah. Berikan hamba kekuatan ya Allah, biar hamba selalu bisa datang ke masjid untuk mendengarkan pengajian ya Allah. Sandingkan dengan ibadah, supaya doa itu dikabulkan ya Allah. Itu. Jadi Allahumma anni massani ad-darra wa anta arhamar rahimin. Setiap sekali sholat, selesai sholat baca doa, jangan lupa baca ini selalu. Ini kan doanya Nabi Ayub alaihissalam, bukan doanya Ustaz, bukan doanya ulama, tapi ini doa yang dibaca oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau diberi ujian oleh Allah secara bertubi-tubi, yang ujiannya mungkin di luar nalar manusia. Jadi ketika waktu itu manusia mungkin sudah mengangkat tangannya mengatakan ini mustahil bisa ini disembuhkan, mustahil ini penyakit ini tidak akan ada pernah obatnya. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kamu mau kembali kepadaku kata Allah, tidak ada yang mustahil bagiku kata Allah. Yang mustahil itu karena kamu lebih menjauh daripada aku kata Allah, maka mustahil jadinya. Jadi Ibu, kalau kita mau sembuh, kita mau sehat, tidak ada jalan lain, kembali kepada Allah. Kan Bapak Ibu selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'unnya itu apapun yang bentuk ujian, cobaan, musibah, masalah yang datang kepadaku, yang menimpa hidupku di waktu dunia ini ya Allah, obatnya hanya satu. Wa inna ilaihi raji'un, obatnya satu, yaitu kembali kepada Allah, dekatkan diri, itu obatnya. Itu solusinya, ada jalan lain. Mau cari kemana Bapak? Tidak ada. Karena yang punya semua itu Allah. Oleh karena itu kita sudah tahu yang punya itu Allah, tapi kita jauh daripada Allah. Gimana mendapatnya? Baliknya ke situ Nah, tapi apa sebenarnya? Rahmatan min indina, ini rahmat dariku kata Allah, yang aku berikan kepada Ayub alaihissalam. Wa zikra lil abidin. Tapi rahmat ini tidak hanya terbatas untuk Ayub saja. Ini juga wa zikra lil abidin. Ini ada pelajaran bagi hamba-hambaku yang soleh. Ini ada pelajaran bagi hamba-hambaku yang ingin mengambil pelajaran kepada kisah Ayub ini kata Allah. Tidak hanya dikunci pada kalimat rahmatan min indina, tapi di akhirnya wa zikra lil abidin. Ini ada contoh. Silakan bagi hamba-hambaku yang soleh yang ingin mengambil pelajaran di kisah Ayub ini. Artinya adalah kata Allah, aku buka kisah ini kembali kata Allah, tidak tertutup kemungkinan akan ada nanti hambaku di kemudian hari akan mengalami kasus sama seperti Ayub ini, bentuknya berbeda tapi substansinya sama. Bentuknya mungkin berbeda. Contoh, mungkin kita yang hadir Bapak Ibu hari ini mungkin pernah mendapatkan penyakit juga dahulunya. Mungkin sudah susah berobat di sana di sini, kita sembuh-sembuh. Tapi mungkin ada amalan yang Bapak Ibu lakukan, sehingga amalan itu menjadi jalan Allah memberikan kesembuhan bagi Bapak Ibu. Mungkin kita hari ini
dalam berdagang. Bukankah kita hari ini pernah mengalami juga nasib seperti Ayub alaihissalam? Kalau Nabi Ayub dahulu anaknya meninggal dunia, kalau kita mungkin pernah hari ini mungkin ada istrinya yang meninggal, mungkin ada suaminya yang meninggal, mungkin ada orang tuanya yang meninggal, mungkin ada saudaranya yang meninggal. Dia yang masalahnya sama, bentuknya berbeda, tapi substansinya sama. Akan datang nanti kepada hamba-hambaku di kemudian hari. Tapi bagi yang mau kembali lagi melihat, mengambil pelajaran kepada kisah Ayub ini, kata Allah, wa zikra lil abidin, maka akan aku berikan dia rahmat seperti aku memberikan kepada Ayub alaihissalam, bahkan bisa lebih kita. Ini salah satu contoh Bapak Ibu bahwasanya syifa Quran ini bisa menjadi obat bagi manusia, bagi yang mau mengambil pelajaran. Satu lagi contoh, aturan yang menjadi alasan jadi iri sih yang menjadi susah sih yang menjadi ada banyak kata. Silakan baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu kan ada permohonan kita untuk berlindung kepada Allah dari orang-orang yang tidak suka yang melihat kita, yang iri saja, yang sakit saja hatinya melihat kita, senang kita dia susah, susah kita dia senang. Itu dia berlindung. Dahulu Bapak Ibu, ada di masa raja. Raja itu digigit oleh kerajaan tinggi. Banyak mau mengobat tak kasus. Akhirnya datang seorang fakir. Diambilnya air gelas, air putih segelas, dibacakannya surah Al-Fatihah. Kemudian disemburkan kepada tempat kaki yang digigit kerajaan tinggi. Siapa menyembuhkan? Allah. Lantarannya topi. Dengan apa? Dia membacakan surah Al-Fatihah dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan penuh dia mentadabburi apa yang dia baca. Dia yakin bahwasanya Allah akan sembuh. Bukankah Bapak Ibu ketika baca Al-Fatihah itu berdialog dengan Allah? Ketika baca Al-Fatihah itu, alhamdulillahirabbil alamin, ahmadani abdi, hambaku sedang memuji kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim, afna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku kata Allah. Maliki yaumiddin, majadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku kata Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa bainal 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Kata Allah, ini loh perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau sungguh-sungguh dia baca ini, serius dia baca, hanya ikhlas karena aku kata Allah, tak ada tanpa yang lain, hanya mengharap kepadaku kata Allah, apa yang dia minta pasti akan kukabulkan. Itu kan Al-Fatihah yang Bapak Ibu baca hampir 17 kali sehari semalam. Dialog kita dengan Allah. Bapak baca, Ibu baca, Allah jawab langsung. Makanya sholat itu dialog sama dengan Khalik. Dialog kita dengan Allah. Bapak Ibu baca, Allah jawab langsung. Alhamdulillahirabbil alamin, ahmadani abdi kita, hambaku datang memuji. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku datang menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku datang mengagungkanku kata Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku datang memohon kepadaku. Kalau kau memang betul-betul serius ini meminta kata Allah, sungguh-sungguh kamu mengerjakan ini kata Allah, hanya betul-betul ikhlas kamu mengharap di doaku, apa maumu kata Allah. Jadi oleh karena itu mari kita kembali ke Quran. Baca Quran. Membaca Quran Bapak Ibu tidak hanya sekedar dibaca, tapi juga kita daburi. Makanya dikatakan la sholata bidunit tafakkur wa la qira'ata bidunit tadabbur. Tidak sholat orang kalau dia tidak tafakkur di dalam sholat. Tidak sholat seseorang kalau dia tidak pikirannya tidak ada dalam sholat.
sholat maka bila sholat bidun wala qira'ata bidun tadabbur. Banyak orang yang membaca tapi nggak pernah dia mentadabburi. Dia baca ya alhamdulillah dia tidak payah. Orang baca 5 halaman alhamdulillah. Saya baca ini ayat terakhir. Jadi membaca itu walaupun 2 ayat 3 ayat tapi bisa direnungkan ke dalam hati. Setelah itu kita coba implementasikan dengan perbuatan. Itu lebih bagus daripada Bapak Ibu kejar ayat. Membaca hanya setelah melepas kewajiban saja. Kalau di Quran ada tadi sudah lama. Ada pun yang baca juga sebulan. Aku udah tentu masih beli. Lebih baik membaca 1 ayat 2 ayat 5 ayat ditadabburi kemudian rutin tiap hari. Jadi kembali ya kita kepada Quran. Apapun permasalahan hidup kita, solusinya ada semua dalam Quran. Oleh karena itu, Ibu, jangan ditinggalkan Quran. Jadikan Quran ini menjadi imam kita. Depan kita dia ditaruh, maka Quran akan membimbing dan jalannya diri kita. Kalau Quran ini Bapak Ibu tinggalkan di belakang, maka Quran ini akan mendorong Bapak Ibu supaya jatuh ke dalam jurang jauh. Kalau dijadikan ini Quran imam kita, pedoman hidup kita, maka akan dia bimbing kita di jalan yang benar. Tapi kalau Quran ini kita jadikan makmum kita, tinggalkan dia di belakang, hanya sorongnya. Ini Bapak Ibu saya dapat sampaikan mudah-mudahan. Ayo Bu. Kapan tiga Bu? Terus Al-Quran itu satu sifat, satu lagi apa? Rahmat. Itu bisa Bapak Ibu lihat di Al-Isra ayat yang ke 72 73. Dulu sifat menunzilul minal Quran ma huwa syifaa wa rahmah. Baik Ibu, baca Quran tadi. Nah, itu jadi kita banyak baca Quran itu pertama tidak layak. Baca berbagai apalagi kalau Ramadan. Kalau Ramadan yang penting baca Quran itu 100 ayat, 200 ayat, 5 halaman, 10 halaman. Penting tidak layak. Baca Quran itu Bapak Ibu. Kalau dalam bulan Ramadan kalau ibadah amalan yang paling cepat termasuk Quran, termasuk pahala itu di bulan Ramadan membaca Quran. Kenapa? Karena baca Quran ini Bapak Ibu itu berbeda dengan hitungan dengan ibadah lain. Kalau Bapak Ibu sholat, subuh jadi 2 rakaat itu dihitung 1. Kalau baca Quran ini yang dihitung itu bukan suratnya, bukan ayatnya, huruf. Alif Lam Mim. Nabi walam akul alif lam mim haqqan. Bapak Ibu baca alif lam mim, aku tidak mengatakan kata Nabi alif lam mim itu satu huruf. Walakin tetapi alifun haqqan. Alif itu satu, lamun haqqan, lam itu satu, mimun haqqan, mim itu satu. Alif lam mim maka dia baca 3 huruf. Nah, setiap hurufnya itu Nabi dikalikan 10. Kalau Bapak Ibu baca alif lam mim di luar bulan Ramadan itu dapat pahalanya 30. Kalau dia dibaca di dalam bulan Ramadan kali lagi 10 menjadi 300. Baru alif lam mim. Dibaca lagi ketemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Bapak Ibu khairun min alfi syahrin. 1000 sama seperti beribadah lebih baik kepada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversikan ke tahun berapa tahun Bapak? Kurang lebih 83
begitu punya redaksinya, bukan berarti itu kamu baca Quran itu berlomba-lomba tanpa tetap membaca Quran itu warattilil Qur'ana tartilan. Kan Allah jelaskan di dalam surat Muzammil. Warattilil Qur'an, baca Quran itu dengan tartil, jangan tergesa-gesa. Quran itu kan asal katanya qira'a. Qira'a itu kan adalah apa? Suara yang berulang-ulang yang didengarkan. Jadi Quran, jadi kan dia sigoh mubalaghah. Sehingga apa? Quran adalah bacaan. Supaya dia menjadi sigoh mubalaghah, kalimat superlatif ditambah alif dan nun di belakang menjadi Quran. Jadi artinya adalah suara yang selalu diperdengarkan berulang-ulang. Oh, baca mati. Tapi baca Quran itu sebenarnya ya terbunyi. Nah, jadi baik. Jadi boleh silakan saya baca Quran dalam hati, tidak apa-apa. Kalau ada orang sedang sholat, ngapain? Terganggu pula suara. Orang sholat kira suara kita, tidak berurusan. Ini boleh. Yang penting niatnya dulu. Kembalikan ke niat. Aku baca Quran tak dalam hati sini, tak ya baca jadi kali ini kan dalam hati sini. Jadi supaya membaca itu diperdengarkan oleh ibu, supaya makhrajul huruf itu jadi tajwidnya bagus. Kalau ibu bapak ibu baca dalam hati kan nampak tajwidnya di mana? Lima panjang, lima pendeknya, lima dengungnya. Nah itu tidak jelas. Makanya dia baca di itu dia. Jadi baca Quran bapak ibu, beribadah itu sedikit rutin. Artinya baca Quran sedikit tapi dipahami, kemudian diimplementasikan. Tak perlu baca Quran dikejar banyak, tapi meleset dari kaidahnya. Apa kaidahnya? Tidak terakhir, tidak sesuai dengan tajwid. Jadi tadi kejar yang baca Quran lah. Jadi harus penuh dengan ada tumaninah ketenangan. Sama dengan sholat. Sholat juga harus dilakukan dengan tenang. Harus tenang, ada tumaninahnya supaya dapat. Enggak boleh sholat seperti burung makannya. Nah, ada yang baca ini. Nah, bagaimana doa kita mau dikabulkan oleh Allah, sedangkan ibadah kita pun tidak tertib, tidak tenang. Itu kok ngadu Allah, mau ini ya Allah, yang bagaimana Allah mau ngabul. Khusyuk dengan tenang, keikhlasan akan berbeda rasanya. Lalu mengaji baca Quran 5 ayat dengan tenang, dengan dipahami, dengan baca Quran 10 halaman, kemudian seperti air saja, itu akan beda. Sama Bapak Ibu dengan sholat 2 rakaat khusyuk penuh dengan tumaninah, itu bandingkan dengan sholat yang 11 rakaat yang seperti burung makan saja. Beda. Tuh ya. Jadi apa ya? Kalau nikmat ini kan banyak. Nikmat ini. Jadi kadang-kadang kita ketika menghitung nikmat Allah ini, kita akan pernah berhitung. Begitu banyak dan luasnya nikmatnya Allah berikan kepada kita. Tapi nikmat itu semuanya menikmati. Tidak dibeda-bedakan oleh Allah. Semua manusia itu kan diberikan dengan nikmat yang berbeda-beda. Silakan. Kamu mau yang beriman, ya nikmat yang dikasih. Kayak seperti rezeki diberikan oleh Allah semuanya tanpa beda-beda. Yang mau yang tadi sholat, mau yang enggak, silakan ya nikmat. Tapi nanti nikmat itu jatuhnya akan berbeda. Ini ada nikmat yang diridhoi oleh Allah, ini ada nikmat yang istidroj. Nikmat yang istidroj ini semakin banyak nikmatnya, semakin jauh dia dari Allah. Semakin tinggi pangkatnya, semakin jauh dia dari masjid. Semakin banyak nikmatnya, tidak namanya berlimpah.
takut agamanya makin tamunya baca Quran. Semakin lari agamanya makin tamunya membantu Quran. Itu hati-hati Pak Ibu. Semakin beribadah semakin tak tanam hatinya kan. Itu jangan-jangan itu harap yang istidraj. Nikmat yang Allah berikan, dengan nikmat itu kita semakin jauh dari Allah. Tapi ada juga nikmat itu yang berkah. Dia sedikit cukup. Duduk adalah ponasi. Ada ayam, ada daging, ada makan. Yang boleh makan ambil kandang, tahu, tempe, itu saja. Tapi ada orang yang hidupnya cukup-cukup saja. Tapi tidak dapat duduk dimakan, di sembarangan saja kan. Nampak daging makannya, nampak sup makannya, nampak tahu makannya. Tapi kalau rahmat itu dia semua dapat. Tentu orang-orang yang betul-betul rahmat ini diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang betul-betul. Kalau nikmatnya Allah berikan semua tidak ada batas. Bebas. Jangan kamu tumbuhan pun tak, binatang pun juga dapat. Itu buktinya Allah itu maha pengasih. Allah kasih semuanya. Tapi ketika penyayang Allah itu tidak semuanya disayang. Hanya kalau Allah sudah mulai sayang, dapat rahmat. Allah itu memberikan rahmat. Allah berikan pertolongan. Ini sekali. Begini gede, aku berikan. Kalau dia nggak dapat, sudah silakan. Ketika ini kecil, ini surga ada bisa ada langsung. Dibilang. Itu kita. Dan nikmat warahmat. Tapi kembali lagi dari pintu jalan usaha dari mana kita dapat. Nah, jadi kata nanti ini mana tetap sabar dari barang siapa yang berusaha bekerja mencari rezeki, mencari harta dengan cara yang tidak halal. Maka itu berusaha dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Summa anfaqna, kemudian hasilnya dijadikan nafkah nasmi. Baik mentokir awalnya pasang motor lagi mau tengah nyolok pulang lam sekali-kali lam itu itu nggak ada syaratnya. Kalau lam ada syaratnya. Kalau lam itu lam yubarik, sampai kapan pun tidak akan pernah berkah mungkin. Keberkahan itu tidak. Jadi yang berkah itu kalau nyobanya alhamdulillah sakit ada berkah, banyak ada cukup sakit lagi. Kadang ketika tidak bertahan hati, ini dibilang ada sesuatu yang tidak berkah, tidak halal. Jadi kalau sesuatu yang ada di dalam pariko, sesuatu yang tidak berkah, dia tidak halal, ada dalam pariko, anaruh haulaha, api dalamnya. Hanya panis di dalam rumah tangga. Nama bercakap di dalam kaki bini, jadi anaknya, jadi kalau sesuatu yang tidak halal ada di dalam pariko, ini nanti anaruh haulaha, api yang dalam juga panis. Kalau ada anak awak yang mungkin rendah IQ-nya, istri awak mungkin pelana promo saja, ya disalahkan oleh. Tapi introspeksi diri awak, apa yang awak agen kepada awak?
halal yang tidak berkah dinafkahi, lam yubarik sampai kapanpun tidak akan berkahnya. Faidah tasaddaqa biha, dengan hasil kerajuannya tadi itu yubair untuk infak, yubair untuk ibadah. Yang banyak malah itu nomor berarti yubair umroh itu tadi. Lam yubair sampai kapanpun tidak akan pernah diterima ibadahnya oleh Allah. Kalau lan itu dalam syariah ada syaratnya, walan tardo anka yahuda, orang Yahudi tidak akan pernah ridho kepadamu. Ada syaratnya, apa syaratnya? Hatta tattabi'a millatahum. Syaratnya kalau kamu ikut dengan mereka baru ridho. Kalau lam tidak ada syaratnya, lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan sampai kapanpun. Kalau lam ada syaratnya, lam syartiyah. Syaratnya apa? Ketika baru terjadi. Makanya Allah menggunakan lan tadoan Yahud dan Nasr, orang Yahudi, orang Nasr akan pernah ridho kepadamu dengan catatan kalau kamu ikut millat, ikuti aturannya, ikuti agamanya, baru ridho syaratnya. Tapi kalau lam, nah itu tidak ada syaratnya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diberanak sampai kapanpun. Jadi harta yang tidak halal diberikan nafkah kepada anak bini lam yubarik, tidak akan pernah berkah sampai kapanpun. Nyobau untuk beribadah baik masuk aku umroh lam yubarik, tidak pernah akan diterima sampai kapanpun ibadah. Ini saya Ibu dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mohon maaf kalau kekurangan dan kesalahan ada wa ya ajmain. Warahmatullahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.